Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Pastel cita rasa yang pasti tentunya ya. Kita masih bersama nih dengan Mbak Sukmawati Jamaluddin ya, owner dari Pastel Alia. Nah, untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya ya, mungkin ini menjadi ya menambah inspirasi juga untuk Anda dari usaha ini ya, bagaimana dari Mbak ataupun Mbak Sukmawati ini memulainya, itu bisa ya langsung nanya-nanya aja untuk WhatsApp-nya di 0811 4610 11. Kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar, kami juga menantikan Anda. Kita langsung aja nih ya Mbak Sukma. Tadi seperti diinformasikan bahwa memang usaha ini kan dari Ibu ya. Kemudian itu untuk ide bisnisnya itu ke Mbak Sukma. Nah itu gimana pada saat memulai bisnis ini, apa yang apa aja sih yang dilakukan? Dari awal mulai bisnis ini kami tuh udah ngebagi Kak. Jadi ada tim, ada yang tim produksi itu dari saudara-saudara saya, ipar-ipar saya seperti itu, dan mama yang utama itu yang buat isiannya. Dan saya itu bertindak sebagai bagian pemasaran, operasional dan keuangan seperti itu Kak. Jadi itu merangkap gitu ya? Iya. Awalnya, tapi nggak ke dapur untuk membuat adonan atau apa? Oh, saya belum sampai di situ Kak. Oh gitu ya? Saya cuman pembuatannya aja yang buat membuat pastelnya ini. Kalau isiannya enggak, belum. Oh, jadi membuat adonannya aja. Iya. Adonan, tapi untuk isiannya lain juga. Lain. Itu mungkin dari mama ya? Dari mama. Dari Sekarang mama. kakak. Oh, sekarang turun ke kakak. Ya, wow. Karena ibu sudah meninggal, jadi kakak. Jadi resepnya ini diturunkan ke kakak. Ipar-ipar juga ya. Bisa. Ipar-ipar juga bisa. Adik bisa. Adik juga bisa. Kecuali saya. Jadi ini memang resep rahasia gitu ya. Ya, saya sempat loh ya, saya sempat juga nyobain pastel ini. Pada saat saya nyoba itu kayaknya ada rasa-rasa keju juga. Apakah ada itu? Oh, kayaknya rahasia ya. Cuman enggak pakai keju Kak. Oh iya, enggak pakai keju. Jadi enggak pakai keju. Iya. Oke. Jadi tadi ya untuk pembagiannya sendiri memang itu dari keluarga ya, dari keluarga. Kemudian untuk Mbak Sukma sendiri itu bagian keuangan dan juga pemasaran ya, operasional. Kemudian nih pada saat tadi Mbak Sukma nih ngomong ya sama ibu, bilang kita mulai mini usaha Mak, kayaknya lebih bagus kalau kita jadikan ini salah satu peluang bisnis ya. Nah itu apa yang menjadi hal yang tentu saat ini dan yang saat ini itu paling diingat oleh Mbak Sukma khususnya untuk memulai usaha pastel ini Mbak Sukma? Itu awalnya itu kan penuh suka duka gitu kan? Iya. Iya, cuman alhamdulillah ini Allah kayak memberkahi nih Kak bisnis. Mungkin karena niat awalnya juga untuk keluarga. Ya alhamdulillah juga sekarang masih berjalan dan bisa insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah buat ibu untuk mamakan. Jadi itu bertahap. Sebelumnya itu pakai dos putih. Ada teman yang kasih saran, gimana Sukma kalau pakai packaging biar lebih rapi, biar lebih ini. Alhamdulillah itu sahabat saya Nuno itu yang kasih saran sih seperti itu. Jadi saya mulai coba untuk buatkan pesan desain dari teman ke teman juga sih Kak. Seperti itu, jadi berkembang bertahap seperti itu sih perjalanannya. Nah itu kan tahun 2019 ya memulai usaha ini. Itu kan biasanya untuk kita membuat satu usaha itu kan ya belum dikenal gitu kan. Nah itu gimana dari Mbak Sukma? Itu tadi Kak, bantuan dari foodies Makassar. Jadi dari teman-teman gitu ya? Iya, dan ini juga kebanyakan dari mulut ke mulut, dari customer satu ke customer lain. Jadi kadang tuh ini neneknya besok tantenya besok seperti itu Kak. Jadi kebanyakan, dan kami tuh customer. Tapi kalau semuanya dari marketing yang digunakan untuk saat ini, kayaknya untuk pasal ini untuk bisa lebih cepat dikenal itu yang mana yang lebih? Instagram. Oh Instagram tetap sosial media gitu. Dan WA ya, Instagram dan Tapi WA. kalau semuanya dari mulut ke mulut, ini banyak juga nggak sih dampaknya? Alhamdulillah banyak juga Kak. Jadi kadang acara syukuran ini, oh ini di mana pesannya, tantenya besoknya tuh
tantenya lagi yang pesan besoknya, saya dari sini, saya tahu dari sini, seperti itu Kak. Oke, jadi dari mulut ke mulut. Iya. Jadi ini dikombinasikan ya untuk Iya. marketingnya. Iya. Nah, Mbak, ini kan kalau semuanya kita memilih untuk usaha makanan ya, kemudian kue itu kan hal yang pasti yang utama itu kan dari kesegaran ataupun fresh ya dari makanan kita ataupun makanan ataupun kue yang kita buat gitu kan. Nah, kalau pastel ini kan itu kan cepat tidak bisa disimpan lama gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Sukma sendiri gimana nih? Kalau untuk isiannya ini Kak, itu bisa bertahan di kulkas sampai 3-4 hari untuk isian. Untuk pembuatan produksinya sendiri pastel Alia. Cuman alhamdulillah itu kalau di rumah 2-3 jarang sampai 3 sampai 4 hari. Itu selalu cepat habis. Jadi kita cuma buat adonannya aja Kak. Jadi customer itu biasanya udah tahu 30 menit sebelumnya itu mau pesan seperti itu, baru dia Kak saya mau info 1 jam kemudian saya ambil ya. Jadi mereka mau yang fresh fresh seperti itu Kak. Jadi kami biasanya cuma buat adonan, pas pesan baru dibuatkan dan baru digorengkan. Oh gitu ya, jadi tetap terjaga Iya. ya. Oke. Kemudian tadi tetap adonannya itu bisa tahan 3 sampai 4 hari. Wow. Isiannya Kak. Isiannya bisa iya. tahan 3 sampai 4 hari. Iya. Itu gimana sih caranya supaya bisa tahan? Karena memang juga Ada tipsnya nggak sedikit aja? jangan kalau di kulkas itu cuman di showcase-nya aja Kak. Oh. Cuman memang dia bahan bakunya Dari cara mengolahnya kemudian bahan bakunya bagaimana? Apakah itu juga ikut berdampak atau ikut juga salah satu hal yang supaya bisa tahan gitu? Iya, jadi itu kita olahannya kan ini bahan baku utamanya wortel Kak. Jadi itu dia wortel segar. Jadi kalau sudah dikupas memang langsung harus dibuat. Nggak boleh tinggal, iya. Karena kalau dia tinggal itu dia kayak hancur dan berbau. Jadi setiap sudah dikupas, sudah dipotong-potong, memang sudah harus dibuat. Dan itu kan pasti segar Kak ya. Jadi itu bisa bertahan sampai 3-4 hari. Seperti itu. Jadi untuk hal yang bisa membuat tahan untuk isiannya itu hal yang pertama itu adalah pemilihan bahannya gitu ya. Jadi memang benar-benar yang fresh ya. Itu kan biasanya wortelnya agak layu atau apa, itu tidak bisa, sebaiknya jangan digunakan wortel yang seperti itu ya. Kalau sudah dipotong harus langsung dibuat Kak, nggak bisa disimpan dulu kan kadang sebentar beda saya bikin. Biasanya kan ada orang itu bahannya direndam dulu katanya untuk bisa menjaga ketahanannya. Itu enggak ya? Kalau wortel itu kalau direndam malah membusuk Kak. Jadi dia enggak seperti itu. Jadi itu langsung diolah. Iya, gitu langsung ya? diolah. Oke. Kemudian hal lain nih dari cara penyimpanannya. Ya. Dari kalau cara penyimpanan biasanya kalau yang frozennya Kak, yang setengah matang ada juga. Dia itu bisa tahan sampai 3-4 hari. Tapi pernah ada teman saya bilang 1 pekan itu juga masih bisa Kak, masih bagus. Iya. Cuman saya enggak anjurkan seperti itu. Saya paling bilang 3 sampai 4 hari. Di showcase-nya aja Kak. Jangan disimpan di freezer. Di showcase-nya aja. Kalaupun yang sudah matang ini, kalau saya sih biasa enggak di kulkas juga enggak apa-apa dalam 1 kali 24 jam. Bisa. Iya. Dalam 1 kali 24 jam itu kalau yang sudah matang bisa enggak di kulkas. Tapi kalau ada yang mau lebih aman, lebih sukanya maunya di kulkas ya enggak masalah juga. Oke. Itu berpengaruh nggak sih pada saat untuk isiannya itu pada saat dimasak itu berpengaruh tidak untuk ketahanannya? Proses masaknya. Yang pembuatan bumbu tadi. Oh ya, pembuatan bumbu terus pada saat proses memasaknya yang kayak gimana supaya bisa bertahan? Ya. Berpengaruh. Jadi kalau misalkan yang frozen kan bukan saya setengah matang Kak. Kalau pasta Alia dia bukan yang beku, dia itu setengah matang. Jadi kalau yang sudah setengah matang itu kita ndak bisa didos langsung, mesti didinginkan dulu. Jadi biar lebih bagus seperti itu. Kalau yang untuk matangnya bisa langsung ini aja sih, kan biasanya kalau pesan yang matang langsung siap untuk dimakan. Siap untuk disajikan gitu ya. Oke, kita kembali lagi nih ya untuk saya jadi penasaran ya. Jadi tadi ya untuk pemilihan bahannya itu yang pertama untuk bisa tahan ya untuk isiannya. Kemudian pada saat proses masaknya itu gimana? Apakah memang ada proses direbus atau kayak gimana? Untuk isiannya. Ya, untuk isian pastel ini. Dia itu isiannya direbus Kak. Direbus, dia sampai wortelnya itu betul-betul mendidih, terus dicampur dengan susu seperti itu. Sampai masak seperti itu. Direbus sih Kak. Oke,
direbus ya. Baru nanti itu ditumis ya. Ya itu apa ya namanya ya? Karena dia itu wortelnya udah dikasih air, tunggu mendidih Kak. Entah itu kayaknya bukan ditumis juga sih. Prosesnya seperti Saya kira direbus dulu terus langsung ditumis nantinya pada enggak, saat udah matang. Enggak, jadi prosesnya sekali aja gitu ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol ya. Saya jadi penasaran lagi nih ya. Kita break dulu ya untuk sesaat, dan smart listeners, untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya silakan ya. Untuk pastel Alia ya, benar ya. Ini sudah sampai kemana sih untuk pemesanan yang pesan nih pastelnya? sampai luar kota Kak. Luar kota. Kita Iya. lanjut lagi sebentar ya. Baik, smart listeners, Anda jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali sesaat lagi.